Mereka mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah faktor usia. Energi rendah, performa lebih lemah, tidak merasa seperti diri sendiri. Itu normal setelah usia 60, kata dokter dengan senyum setengah hati. Namun 3 bulan kemudian, ia berakhir di UGD bukan karena serangan jantung, tetapi karena aliran darah yang terhambat secara berbahaya di tempat yang tidak pernah diperingatkan siapapun. Bukan hanya jantung atau kakinya, melainkan di area bawah sana. Keintimannya, kepercayaan dirinya, rasa keterhubungannya, semua diam-diam menghilang sementara semua orang terus menyalahkan kalender. Hai, saya Dr. Siti Nurhayati. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu para pria membangun kembali kesehatan, energi, dan hubungan mereka secara alami dan tanpa rasa malu. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang tidak dikatakan orang lain. Penuaan bukanlah masalahnya, sirkulasi yang buruklah masalahnya. Dan kabar baiknya Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Nah, disinilah bagian yang mengejutkan. Kebanyakan orang menganggap telur hanya sebagai sarapan, bahkan mungkin sesuatu yang harus dihindari karena kolesterol. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ketika Anda menggunakan telur seperti ini, telur sebenarnya dapat membantu membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah di tempat yang paling penting, dan mengembalikan keintiman yang Anda kira telah hilang? Ya, kedengarannya sederhana. Tetapi apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda didasarkan pada ilmu gizi yang masih diabaikan oleh sebagian besar dokter, dan ini sudah membantu para pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an merasa lebih kuat, lebih hidup, dan terhubung kembali. Saya akan memandu Anda melalui metode yang tepat, mengapa itu berhasil, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Tetapi saya juga akan menunjukkan satu kesalahan umum yang dapat sepenuhnya menghalangi manfaat ini dan mengapa melakukannya dengan benar membuat semua perbedaan. Jadi, tetaplah bersama saya. Apa yang akan saya bagikan mungkin akan mengubah cara Anda memandang sarapan Anda dan masa depan Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasa ini bermanfaat atau Anda hanya ingin tahu lebih banyak tentang cara tetap kuat, tajam, dan terhubung setelah usia 60, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan pernah ketinggalan wawasan kesehatan lain yang dirancang khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika Anda setuju dengan saya sejauh ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya selalu mendengarkan dan ingin terus meningkatkan pesan-pesan ini untuk Anda. Sekarang setelah kita membuka pintu percakapan ini, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan bagi begitu banyak pria di atas 60 tahun. Karena sebelum kita dapat memperbaiki masalah, kita perlu memahaminya. 1. Perjuangan umum bagi pria di atas 60 tahun. Sirkulasi yang buruk. Ketika saya pertama kali mulai merawat pria di usia 60-an dan seterusnya, saya melihat sebuah pola. Hampir setiap pria yang duduk di hadapan saya memiliki versi keluhan yang sama. Dia akan berhenti sejenak, menunduk, lalu mengatakan sesuatu seperti, "Dok, saya hanya tidak merasa seperti diri saya lagi." Pada awalnya mereka menyalahkan usia. Mereka mengatakannya dengan mengangkat bahu, seolah-olah ini adalah harga yang harus mereka bayar karena hidup melewati usia 60. Tetapi saat saya menggali lebih dalam, melakukan tes darah, memeriksa fungsi jantung, mengajukan pertanyaan yang tepat, saya melihat kebenarannya. Ini bukan benar-benar tentang usia. Ini tentang sirkulasi. Anda lihat, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami mulai menegang. Lapisan arteri kita, endotelium, menjadi kurang elastis. Plak menumpuk dan jalan tol yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh mulai menyempit. Ini terjadi secara perlahan, hampir tidak terlihat, tetapi seiring waktu, hal itu memakan korban. Anda mungkin merasakannya di jari tangan dan kaki Anda terlebih dahulu, rasa dingin yang tidak kunjung hilang. Kemudian Anda mungkin memperhatikan energi Anda menurun lebih awal di siang hari. Jalan sore itu terasa lebih berat, dan di saat-saat yang lebih pribadi dan rentan, saat koneksi paling berarti, tubuh Anda mungkin tidak merespons seperti dulu. Ini bukan hanya gangguan, ini adalah tanda-tanda. Tubuh Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu. Bahwa
aliran yang pernah mendukung pikiran Anda, otot Anda, dan ya, keintiman Anda tidak lagi bergerak dengan bebas. Dan bagian yang membuat frustrasi, sebagian besar pria tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dapat mereka ubah. Mereka menganggap satu-satunya pilihan mereka adalah menerima penurunan atau bergantung pada resep yang mengobati gejala, tetapi bukan penyebabnya. Tetapi saya ingin Anda tahu, sebagai seseorang yang telah menempuh jalan ini bersama ribuan pria, ada cara lain. Anda dapat mendukung sirkulasi Anda secara alami. Anda bisa merasa lebih kuat, lebih jernih, dan lebih percaya diri lagi. Dan yang mengejutkan, salah satu alat yang dapat membantu Anda melakukan itu tidak ditemukan dalam botol resep. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang sebagian besar dari kita abaikan selama bertahun-tahun. Dan itu membawa saya ke bagian yang mungkin paling tidak terduga dari seluruh percakapan ini. Bagaimana sesuatu yang biasa seperti telur dapat membantu mendukung aliran darah yang sangat didambakan tubuh Anda. Biarkan saya menunjukkan caranya. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda bersama saya. Respons Anda membantu saya terus membuat konten yang benar-benar mendukung Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dan selami poin penting berikutnya. 2. Risiko serius dari sirkulasi yang buruk. Sirkulasi yang buruk bukan hanya ketidaknyamanan kecil. 1, 2. Ini bukan sesuatu yang Anda terima begitu saja karena Anda telah mencapai usia tertentu. Saya pernah memiliki pasien yang masuk ke kantor saya mengeluhkan kaki dingin, kabut otak, atau merasa kurang stabil ketika mereka berdiri terlalu cepat. Tetapi di balik gejala-gejala itu seringkali ada sesuatu yang jauh lebih serius. Kenyataannya adalah ketika darah tidak mengalir sebagaimana mestinya, hal itu mempengaruhi hampir setiap bagian tubuh Anda. 1, 2, dan kerusakannya bisa jauh lebih dalam dari yang disadari kebanyakan orang. Jantung Anda adalah yang pertama merasakannya. Ketika arteri menyempit atau mengeras, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang menyebabkan tekanan darah tinggi, risiko serangan jantung yang lebih tinggi, dan kelelahan kronis. 3, saya ingat seorang pasien Robert yang sehat sepanjang hidupnya. Dia berolahraga, makan makanan yang menurutnya cukup baik namun dia terus-menerus merasa lelah. Ternyata arterinya sangat menyempit sehingga jantungnya beroperasi berlebihan setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak heran dia kelelahan. Lalu ada otak. Penurunan aliran darah ke otak berarti lebih sedikit oksigen, lebih sedikit kejernihan mental, ingatan yang lebih lambat, dan rasa diri yang kabur. 2. Saya pernah mendengar pria menggambarkannya sebagai perasaan seperti mereka hidup di balik kaca. Hadir, tetapi tidak sepenuhnya ada di sana. Ini adalah perasaan yang menakutkan, terutama ketika Anda ingat betapa tajamnya Anda dulu. Dan tentu saja ada dampak yang sangat pribadi. Pembuluh darah yang terlibat dalam fungsi seksual termasuk yang terkecil di dalam tubuh. Itu berarti mereka seringkali menjadi yang pertama terpengaruh. Ketika aliran darah terbatas, gairah menjadi sulit dan kinerja menurun. Tetapi yang lebih menyakitkan daripada perubahan fisik adalah beban emosional yang menyertainya. Saya telah duduk bersama pria yang merasa seperti telah kehilangan rasa maskulinitas mereka, yang diam-diam meratapi bagian dari diri mereka yang mereka pikir telah hilang selamanya. Tetapi inilah yang saya katakan kepada mereka, sirkulasi yang buruk tidak berarti Anda rusak. Itu berarti tubuh Anda meminta bantuan, dan bantuan itu tidak selalu datang dalam bentuk resep dokter. Terkadang itu dimulai dengan mengubah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang Anda lihat setiap hari tetapi tidak pernah Anda pikirkan 2 kali. Dan percaya atau tidak, langkah selanjutnya untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda dan memulihkan aliran kehidupan melalui tubuh Anda mungkin ada di dapur Anda saat ini. 3. Telur, solusi sederhana yang terabaikan. Jika seseorang mengatakan kepada saya 30 tahun yang lalu bahwa salah satu alat paling ampuh untuk memulihkan sirkulasi dan vitalitas pada pria yang lebih tua adalah sesuatu yang sesederhana telur, saya mungkin akan tertawa. 4. Saat itu seperti kebanyakan dokter saya percaya pada saran umum, hindari telur.
buruk untuk kolesterol Anda, menyumbat arteri Anda. Tetapi seiring berjalannya waktu dan saat saya menyelami lebih dalam hasil nyata pada manusia, bukan hanya angka di laboratorium, saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat apa yang terjadi ketika para pria berhenti takut pada makanan utuh dan mulai menyehatkan tubuh mereka dengan cara yang lebih cerdas. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pasien Howard, 72 tahun, pendiam bangga seorang pensiunan guru sekolah. Dia datang kepada saya bukan karena dia sakit, tetapi karena dia merasa kurang hidup. Begitulah cara dia menggambarkannya. Dia rindu merasa kuat, rindu merasa hadir, rindu merasa terhubung dengan istrinya seperti dulu. Kami berbicara tentang kebiasaannya, tidurnya, gerakannya, makanannya. Dan saya bertanya kepadanya apa yang dia makan untuk sarapan. Hanya kopi katanya dan mungkin sepotong roti panggang. Selama bertahun-tahun dia diberitahu untuk menghindari telur karena kolesterol. Jadi dia melakukannya. Apa yang tidak dia sadari, yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa telur penuh dengan nutrisi yang secara langsung mendukung sirkulasi dan kesehatan pembuluh darah. Telur mengandung kolin yang membantu menjaga lapisan pembuluh darah. Telur menyediakan arginin yang digunakan tubuh untuk menghasilkan oksida nitrat, sebuah molekul yang merelakskan dan membuka arteri. Telur kaya akan vitamin B yang membantu darah Anda membawa oksigen lebih efisien. 4. Dan ketika bersumber dengan benar dipelihara di padang rumput, organik jika memungkinkan telur bahkan mengandung lemak sehat yang mendukung keseimbangan hormon. Ketika saya mendorong Howard untuk memasukkan telur kembali ke dalam menu paginya, tetapi menyiapkannya dengan cara yang benar, sesuatu berubah. Beberapa minggu kemudian dia kembali sambil tersenyum. "Dok," katanya, "saya tidak tahu makanan bisa membuat saya merasa seperti ini lagi." Dan dia tidak sendirian. Pria di seluruh negeri mulai menemukan kembali makanan yang terlupakan ini dan menyadari bahwa itu bukanlah musuh. Itu mungkin sekutu. Tetapi disinilah bagian yang rumit. Meskipun telur bisa sangat membantu, ada cara yang benar dan cara yang salah untuk menggunakannya. Dan jika Anda tidak hati-hati, makanan yang sama yang bisa menyembuhkan arteri Anda mungkin justru memperburuk keadaan. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang harus dihindari dan bagaimana menjaga solusi sederhana ini tetap bekerja untuk Anda. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan pesan ini sampai di tempat yang seharusnya. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. 4. Peringatan. Menggunakan telur dengan cara yang salah bisa berbahaya. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu yang begitu sederhana, begitu alami, bisa menjadi alat penyembuhan yang kuat atau jika ditangani dengan cara yang salah menjadi kontributor diam-diam terhadap kerusakan. Selama bertahun-tahun saya telah melihatnya terlalu sering. Seorang pria menerima saran untuk makan lebih banyak makanan utuh, memasukkan kembali telur ke dalam makanannya dan benar-benar ingin merasa lebih baik. Tetapi tanpa disadari, dia menyiapkannya dengan cara yang menghilangkan manfaatnya dan justru bekerja melawan tubuhnya. Saya ingat seorang pria Tom, 68 tahun, mantan kontraktor tangguh yang datang kepada saya setelah berbulan-bulan makan telur lagi karena dia mendengar itu baik untuknya. Tetapi alih-alih merasa lebih baik, dia merasa lebih berat, lebih lesu, bahkan sedikit lebih mudah tersinggung. Jadi kami berbicara tentang bagaimana dia menyiapkannya. Digoreng dengan minyak sayur seperti yang selalu saya lakukan katanya. Tepat disitulah kami menemukan masalahnya. Ketika Anda memasak telur dengan minyak olahan berat seperti minyak kanola, kedelai, atau jagung, Anda memasukkan lemak teroksidasi tingkat tinggi ke dalam aliran darah Anda. Minyak-minyak ini terutama ketika dipanaskan hingga suhu tinggi menciptakan peradangan di arteri, hal yang justru ingin kita hindari. Tambahkan kebiasaan memadukan telur dengan bacon, sosis, atau daging olahan lainnya. Dan sekarang Anda membanjiri sistem Anda dengan natrium, nitrat, dan lemak jenuh yang menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan kemudian Anda memasak berlebihan, mengorak-arik telur sampai kering atau menggorengnya sampai pinggirannya kecoklatan mungkin tradisional, tetapi itu juga menghancurkan nutrisi halus seperti kolin dan vitamin B. Unsur-unsur yang mendukung sirkulasi dan kesehatan otak Anda hilang dalam panas.
Ini adalah ironi yang membuat frustrasi, saya tahu. Anda mencoba melakukan sesuatu yang benar dan tanpa bimbingan yang tepat Anda bisa secara tidak sengaja bekerja melawan diri sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah ini mudah diperbaiki. Hanya dengan beberapa penyesuaian sederhana, Anda dapat mengubah telur pagi Anda menjadi makanan penyembuhan sejati. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi jika Anda pernah bertanya-tanya apa cara paling sehat untuk menyiapkan telur, jawabannya akan datang dan mungkin akan mengejutkan Anda. 5. Cara aman dan efektif menggunakan telur. Setelah Anda memahami potensi yang dimiliki telur dan risiko yang datang dari penggunaannya dengan cara yang salah, pertanyaan alami berikutnya adalah, jadi bagaimana saya harus menggunakannya? Itulah bagian yang saya suka bicarakan, karena ketika Anda menyiapkan telur dengan hati-hati dan tujuan, telur menjadi lebih dari sekadar makanan. Telur menjadi bahan bakar untuk jantung Anda, otak Anda, hormon Anda, dan rasa hubungan Anda dengan diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Apa yang sering saya rekomendasikan kepada pasien saya sederhana namun kuat. Mulailah hari Anda dengan 2 butir telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput, dimasak dengan lembut baik direbus poche, direbus setengah matang, atau diorak-arik dengan api kecil dan lambat dengan sedikit minyak zaitun atau mentega dari sapi pemakan rumput. Ini menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda, seperti kolin, vitamin B, dan asam amino sehat yang mendukung produksi oksida nitrat. Dan jangan berhenti di situ. Tambahkan segenggam bayam atau kale yang ditumis, kaya akan nitrat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah Anda. Iris setengah buah alpukat untuk lemak sehat yang mendukung testosteron dan fungsi otak. Dan jika Anda mau, taburkan sedikit kunyit dan lada hitam untuk meningkatkan efek antiinflamasi. Ini mungkin tidak terdengar mencolok, mungkin tidak terlihat seperti keajaiban, tetapi cobalah selama 7 hari, hanya 1 minggu dan Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda rasakan. Saya pernah mendengar pria mengatakan tangan dan kaki mereka terasa lebih hangat, pikiran mereka terasa lebih jernih. Seorang pria bahkan berkata dia merasa lebih hadir secara emosional dengan istrinya setelah hanya beberapa pagi makan dengan niat. Itulah kekuatan sirkulasi. Ketika darah mengalir dengan bebas, begitu pula segalanya. Ini bukan tentang diet, ini tentang memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya untuk melakukan apa yang seharusnya selalu dilakukannya. Anda tidak mencoba memutar balik waktu, Anda hanya membersihkan jalur yang tersumbat dari waktu ke waktu dan membiarkan vitalitas alami Anda kembali. Dan sekarang setelah Anda tahu cara menggunakan makanan sederhana ini untuk keuntungan Anda, saatnya untuk mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena meskipun telur mungkin menjadi permulaan, itu hanyalah satu bagian dari kebenaran yang jauh lebih besar. Sebuah kebenaran tentang penuaan, kekuatan, dan kehidupan yang masih menanti Anda. Mari kita rangkum semuanya. Kesimpulan, setelah lebih dari 30 tahun berjalan di samping para pria di tahap akhir kehidupan, saya menyadari satu kebenaran sederhana namun mendalam. Tubuh Anda tidak pernah benar-benar menyerah pada Anda, kecuali Anda menyerah padanya terlebih dahulu. Perubahan yang Anda rasakan setelah usia 60 tangan yang dingin di pagi hari, kelelahan yang berkepanjangan, frustrasi diam-diam di balik pintu tertutup ini bukan tanda-tanda kelemahan. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuh Anda sedang berbicara kepada Anda, meminta perawatan, meminta nutrisi, tidak hanya di tingkat permukaan, tetapi dari lubuk hati. Kita memulai percakapan ini dengan sesuatu yang tampaknya kecil, sebutir telur. Makanan yang begitu akrab, begitu biasa sehingga mudah diabaikan. Tetapi sekarang Anda tahu, itu bukan hanya sebutir telur. Itu adalah sumber kolin yang membantu menjaga pembuluh darah Anda bersih, vitamin B yang mendukung sirkulasi, dan asam amino yang penting untuk keharmonisan antara jantung dan keintiman Anda. Dan ketika Anda menyiapkannya dengan cara yang benar, itu menjadi sekutu diam-diam, membantu Anda merasa lebih kuat, lebih jernih, dan lebih terhubung, tidak hanya dengan tubuh Anda, tetapi dengan hidup Anda. Anda juga telah melihat bahwa sirkulasi yang buruk bukan hanya ketidaknyamanan. 1, 2. Ini mempengaruhi jantung Anda, otak Anda, dan hubungan paling intim dalam hidup Anda. Anda telah belajar bagaimana minyak goreng yang salah atau kebiasaan lama yang diturunkan dari generasi yang tidak tahu lebih baik
dapat secara diam-diam bekerja melawan Anda. Tetapi yang paling penting, Anda telah melihat bahwa penyembuhan tidak di luar jangkauan. Itu tidak memerlukan diet keras atau perawatan mahal. Terkadang itu dimulai dengan wajan, beberapa butir telur, dan perubahan kecil dalam cara Anda memilih untuk merawat diri sendiri setiap pagi. Saya telah melihat banyak pria mengubah hidup mereka melalui langkah-langkah kecil ini. Bukan dalam semalam, bukan dengan sihir, tetapi dengan konsistensi, dengan niat, dan dengan keyakinan bahwa mereka masih memiliki sesuatu untuk diberikan, untuk dikatakan kepada keluarga mereka, kepada pasangan mereka, dan kepada diri mereka sendiri. Jadi, sebelum Anda menutup video ini, saya mengundang Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Buka kulkas Anda, lihat apa yang akan Anda letakkan di piring Anda besok pagi, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang mungkin terjadi jika Anda berhenti memperlakukan sarapan sebagai renungan dan mulai memperlakukannya sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik. Anda belum selesai dan tubuh Anda juga belum. Ia menunggu Anda untuk kembali. Jaga agar darah itu terus mengalir dan biarkan hidup Anda terus bergerak bersamanya. Jika ada sesuatu dalam pesan ini yang beresonansi dengan Anda, bahkan hanya sedikit, tolong lakukan sesuatu untuk saya. Tekan tombol suka agar lebih banyak pria dapat menemukan ini. Bagikan dengan teman, saudara, atau seseorang yang Anda sayangi yang mungkin diam-diam berjuang dan perlu mendengar bahwa masih ada harapan. Dan jika Anda bisa, tinggalkan komentar. Ceritakan kisah Anda, apa yang telah Anda coba, apa yang telah Anda perhatikan, atau cukup katakan bahwa Anda mulai memperhatikan kesehatan Anda lagi. Saya membaca setiap komentar, dan kata-kata Anda mungkin persis seperti yang perlu didengar pria lain. Ini bukan hanya video. Ini adalah percakapan antara para pria yang ingin hidup dengan kekuatan, dengan koneksi, dan dengan tujuan. Dan kita baru saja memulai, mari kita terus maju bersama.